Kenapa sebagian orang seolah magnet uang, apapun yang mereka sentuh jadi cuan, sementara yang lain, kerja keras siang malam, tetap hidup pas-pasan? Mungkin jawabannya bukan di pekerjaanmu, bukan di bisnis atau koneksi, tapi di frekuensi energi yang kamu pancarkan. Di video ini, kita akan membahas satu konsep yang bisa mengubah hidup finansialmu. Uang adalah energi. Apa itu energi keuangan? Uang bukan hanya benda fisik. Uang adalah representasi nilai, dan nilai adalah persepsi, dan persepsi adalah frekuensi. Dalam buku The Field, karya Lynn McTaggart menunjukkan bahwa pikiran dan niat bisa memengaruhi realitas fisik. Emosi dan vibrasi dalam tubuhmu menciptakan medan elektromagnetik yang menarik pengalaman hidup, termasuk pengalaman soal uang. Jadi pertanyaannya, kamu pancarkan energi seperti apa terhadap uang? Apakah kamu mengirimkan sinyal takut, kurang, dan stres? Atau kamu hidup dalam frekuensi cukup, syukur, dan kelimpahan? Coba kamu ingat saat kamu sedang merasa panik soal uang, apa yang terjadi? Biasanya kita mengambil keputusan buru-buru, merasa tertekan, dan seringkali membuat pilihan yang justru memperparah situasi. Sebaliknya, saat kamu tenang, merasa cukup, dan percaya bahwa segala sesuatu akan datang di waktu yang tepat, kamu lebih jernih, lebih bijak, dan hasilnya seringkali jauh lebih baik. Itulah kekuatan emosi. Emosi bukan sekadar perasaan sementara. Emosi adalah bentuk energi dan tubuhmu memancarkannya layaknya sinyal. Ketika kamu hidup dalam ketakutan, tubuhmu tegang, napas pendek, dan sistem sarafmu aktif dalam mode bertahan, survival mode. Tapi, ketika kamu merasa tenang dan bersyukur, napasmu melambat, detak jantung stabil, dan tubuh masuk ke mode penyembuhan dan terbuka, termasuk terbuka terhadap kelimpahan. Dengan kata lain, uang lebih mudah datang saat tubuh dan pikiranmu berada dalam kondisi penerimaan, bukan perlawanan. Inilah kenapa latihan seperti meditasi syukur, pernapasan sadar, dan afirmasi positif sangat efektif. Mereka mengubah keadaan energimu dari dalam, dan itu memengaruhi hasil di luar. Uang bukan hanya tentang logika dan strategi. Uang juga tentang energi yang kamu bawa saat kamu bertindak. Kamu bisa mengerjakan strategi yang sama, tapi kalau kamu melakukannya dari energi takut dan panik, hasilnya akan berbeda dibanding jika kamu melakukannya dari energi tenang dan penuh keyakinan. Banyak orang tidak sadar mereka menolak uang secara energetik. Caranya, merasa bersalah saat menerima uang, percaya bahwa jadi kaya itu egois, merasa tidak layak dihargai mahal. Semua ini adalah program bawah sadar dari masa kecil atau lingkungan. Mereka menjadi blok energi yang menghalangi aliran kelimpahan. Jika kamu ingin uang mengalir, kamu harus membersihkan program internal yang mengatakan kamu tidak layak. Lalu bagaimana cara kita menarik uang dengan energi kita? Ada 4 langkah. Pertama, praktik syukur harian. Setiap pagi sebelum membuka ponsel atau bekerja, duduklah tenang selama beberapa menit dan tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Tidak harus hal besar, bisa secangkir teh hangat, nafasmu, atau tempat tinggalmu. Ini melatih pikiranmu untuk fokus pada keberlimpahan yang sudah ada, bukan kekurangan. Energi syukur memiliki kekuatan luar biasa untuk menaikkan getaranmu dan mengatur ulang sistem saraf ke mode penerimaan. Kedua, visualisasi kelimpahan. Luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk membayangkan dirimu hidup dalam kelimpahan. Bukan hanya uang, tapi juga rasa damai, bebas tekanan, bisa memberi dengan tenang, dan merayakan hidup. Visualisasikan dengan detail tempat tinggal, suasana, bahkan aroma ruangan. Kuncinya, rasakan seolah itu nyata sekarang. Karena semesta tidak merespon visual, tapi merespon vibrasi emosi. Ketiga, ganti narasi uangmu. Kata-kata adalah mantra. Jika kamu terbiasa berkata, uang susah dicari, atau saya tidak punya cukup, maka pikiranmu akan terus menguatkan realita itu. Gantilah dengan afirmasi positif yang terasa jujur, seperti saya layak hidup dalam kelimpahan, atau saya terbuka menerima uang dari sumber tak terduga.
Ulangi ini setiap hari sampai menjadi narasi baru di pikiran bawah sadarmu. Keempat, bersihkan trauma finansial. Duduk tenang dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apa pengalaman pertama saya yang membuat saya takut pada uang? Mungkin kamu pernah dimarahi karena minta uang, atau melihat orang tuamu bertengkar soal keuangan. Identifikasi pola lama yang kamu warisi. Setelah sadar, lakukan proses pelepasan. Bisa dengan menulis surat tanpa dikirim, meditasi pemaafan, atau menyatakan niat. Seperti, saya melepaskan ketakutan lama tentang uang dan memilih hubungan yang sehat dengannya. Setiap langkah kecil ini akan memperbaiki hubunganmu dengan energi uang. Tidak harus langsung besar, yang penting konsisten dan sadar. Karena saat frekuensimu naik, uang akan mulai datang dengan cara yang tak terduga. Uang suka energi yang mengalir. Kalau kamu menahan, takut berbagi, takut kehilangan, kamu mempersempit aliran. Sebaliknya, saat kamu memberikan nilai, lewat karya, pelayanan, ide, atau bantu orang lain, kamu sedang membuka kanal baru untuk uang datang. Uang bukan hadiah. Uang adalah resonansi. Dan resonansi itu dimulai dari siapa kamu saat ini. Mulai sekarang, sadari cara kamu bicara soal uang, rasakan emosimu saat membayar, lihat reaksi tubuhmu saat uang datang. Apakah kamu bersyukur atau takut? Karena tubuhmu adalah pemancar. Dan uang hanyalah cerminan dari sinyal yang kamu kirim ke semesta. Klik like dan subscribe kalau kamu merasa ini menyentuh sesuatu dalam hidupmu. Dan bagikan ke orang yang perlu mengubah hubungannya dengan uang dari dalam